Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwani al-mu'minin wa akhwati al-mu'minat wa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang sangat mulia ini, malam penuh berkah ini, kita kembali bisa menjalankan satu kewajiban kita, yaitu mengkaji dan mempelajari ilmu tafsir. Dan kita masih melanjutkan kajian kita dengan membaca kitab Mukhtasarul Amthal fi Tafsir Kitabillahil Munzal, karya Ayatullah Al-Ustadz Syekh Nasir Makarim Asy-Syirazi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pembahasan malam Jumat yang lalu, kita sudah membahas ala kadarnya tentang makna dan penafsiran al-huruful muqatta'ah, di mana ada 29 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah, seperti Alif Lam Mim, Yasin, Hamim, dan seterusnya. Dan sudah saya jelaskan tentang pandangan Ayatullah Syekh Makarim Asy-Syirazi tentang huruful muqatta'ah. Kita tidak membahas pandangan yang lain karena kita hanya ingin membacakan tafsir yang ringkas ini agar kita lebih banyak memperoleh manfaat dari kitab ini. Tapi sedikit dari pandangan Al-Mizan Al-Allamah Al-Tabatabai bahwa huruf muqatta'ah itu adalah merupakan kandungan secara ringkas suatu surat. Misalnya Alif Lam Mim itu merupakan kandungan seluruh isi surat Al-Baqarah. Artinya orang yang memahami isyarat atau kode Alif Lam Mim, maka dia akan paham tentang kandungan seluruh surat Al-Baqarah secara global dan intisarinya. Misalnya surat Yasin, awalnya Yasin. Orang yang memahami Yasin secara global, maka dia sudah memahami ketika dibacakan Yasin, memahami isi dan kandungan surat Yasin. Itu pandangan Allamah Tabatabai bahwa huruf muqatta'ah sebagai isyarat tentang isi kandungan surat tersebut. Baiklah, kita akan lanjutkan membaca kitab Mukhtasar Amthal. Kita sampai pada halaman 23. Dikatakan di sini tentang al-adabu fil asril jahili. Adab atau sastra pada masa jahiliyah sebelum Rasulullah dilahirkan. Mindal muhimmi an nadhkura huna anna al-asr al-jahili kana asran dhahabiyan lil adabil arabi
suatu hal yang penting untuk kita jelaskan di sini bahwa pada masa jahiliyah merupakan masa keemasan bagi sastra Arab. Karena memang di masa itu sastra begitu menyebar dan semua masyarakat memahami sastra Arab, bahkan begitu tinggi sastra yang mereka jalani waktu itu. Fal wasaiqul mutawaffiratu bi aidina tushiru ila anna al-arab al-hufat al-jafat al-jahiliyin kanu yatamatta'una bidawqin adabiyyin rafi'in. Dokumen-dokumen yang tersebar di antara kita seperti catatan-catatan sejarah, misalnya informasi tentang masa jahiliyah, itu menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang Arab yang memang mereka telanjang, ya, tanpa budaya, telanjang budaya, kemudian mereka hidupnya yang keras, dan mereka adalah jahil. Mereka itu telah sampai kepada adab atau sastra yang tinggi di masa itu. Wa kana lil adabi suqun ra'ijatun tadullu ala ihtimamil arabi bi lughatihim wa adabihim. Dan waktu itu sastra Arab memiliki pasar yang terkenal dan tersebar. Hal itu menunjukkan bahwa orang Arab menaruh perhatian penting terhadap bahasa dan sastra mereka. Wa suqu uqad wa amsaluha min al-aswaq al-adabiyyati ta'kisu hadzal ihtimama bi wuduhin. Sedangkan pasar uqad, ya, pada masa itu ada pasar namanya pasar uqad, dan juga yang semisalnya daripada pasar-pasar sastra yang lain, itu menunjukkan bahwa mereka menaruh perhatian penting kepada sastra Arab. Itu sangat jelas menunjukkan hal itu. Artinya mereka juga di samping di pasar-pasar itu melaksanakan kegiatan ekonomi, jual beli berbagai macam kebutuhan. Juga mereka biasa mengadakan di pasar itu lomba-lomba syair atau puisi yang menunjukkan ketinggian sastra dan adab mereka. Wasuqul madhkuru kana yashhadu idafatan ila al-muamalat al-iqtisadiyyah wal qadaya al-ijtima'iyyah harakatan adabiyatan ta'ridu khilalaha afdala maqtu'at asy-syi'ri wan nasri. Dan pasar yang tadi itu pasar uqad, juga pasar-pasar yang lainnya itu mereka di situ mengadakan berbagai kegiatan sastra. Pasar tersebut menjadi saksi, di samping juga sebagai sarana dan tempat muamalah, menjalankan berbagai ekonomi di situ dan hal-hal sifatnya sosial. Pasar menjadi saksi tentang adanya gerakan sastra, di mana mereka di situ memaparkan dan membeberkan potongan-potongan syair-syair, puisi-puisi dan prosa yang sangat mendalam, yang sangat bagus, yang sangat indah. Wa yatimu fiha intikhab afdali ma qila min an-nazmi khilal al-'am. Dan di pasar tersebut juga terdapat pemilihan, ya, pemilihan syair-syair, puisi-puisi yang paling indah, yang paling tinggi nilainya selama 1 tahun. Artinya syair-syair yang disampaikan selama setahun itu nanti dilombakan dan dinilai, kemudian ditampilkan yang menang atau yang paling indah, yang paling tinggi nilainya. Wa kanat al-qasidatul faizatu tu'adu fakhran kabiran lisyairi wa liqabilatihi. Dan qasidah atau puisi-puisi yang menang, yang dianggap sebagai pemenangnya, itu merupakan kebanggaan yang besar bagi penyairnya, bagi penyampainya, dan juga bagi kabilahnya. Fi misli hadzal asri min al-inti'ash al-adabi yatahadda al-Qur'an an-nasa ayyatu bimithlihi walakinnahum ajazu. Pada masa itu di mana sastra Arab begitu tinggi dan begitu meluasnya dan masyarakat, pada masa itulah Al-Qur'an menantang mereka untuk agar mereka dapat menyusun Al-Quran walaupun 1 ayat saja,
walakinnahum a'jaju, tapi mereka merasa lemah, mereka tidak mampu. Ya, itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Al-Quran betul-betul wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah, bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia pasti mereka akan mampu untuk dapat menandinginya, mampu membuat yang semisalnya. Nyatanya mereka tidak mampu. Jadi ini dalil yang kuat di masa itu bahwa Al-Quran adalah bukan ciptaan Rasulullah, tapi wahyu dari Allah. Hal lain bahwa Rasul adalah ummi, tidak baca, tidak menulis, itu pun sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan tulisan Nabi Muhammad.